Flu Singapura adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang sangat menular. Penyakit ini disebut juga dengan penyakit tangan, kaki, dan mulut atau hand, foot, and mouth disease. Biasanya penyakit ini lebih sering menyerang bayi hingga anak usia di bawah 7 tahun. Masa inkubasi yang dibutuhkan dari penyakit ini biasanya sekitar 3 hingga 6 hari. Flu Singapura pada anak dapat menimbulkan tanda berupa lepuhan atau luka pada mulut serta ruam di tangan dan kaki. Meski begitu, ruam pada flu Singapura juga dapat muncul di bagian tubuh manapun, termasuk dada, punggung, lengan, hingga alat kelamin. Banyak orang tua yang mengira ini sebagai gejala cacar, tetapi sebenarnya ini bisa menjadi ciri-ciri flu Singapura pada anak. Berikut Kunci Sehat telah merangkum dari berbagai sumber 5 info penting terkait flu Singapura. 1. Gejala flu Singapura. Gejala awal flu Singapura bisa muncul 3 hingga 6 hari setelah terpapar virus. Pada tahap ini, penderita mungkin akan mengalami keluhan-keluhan yang mirip dengan gejala influenza, seperti demam, hilang nafsu makan, sakit tenggorokan, sakit kepala, rewel, kelelahan berat, pilek, hingga sakit perut. Gejala-gejala di atas akan hilang sekitar 1 hingga 2 hari. Selanjutnya, penderita mungkin akan mengalami keluhan khas flu Singapura yang meliputi ruam merah yang terasa gatal dan nyeri di tangan dan kaki, termasuk area telapak, serta siku, lutut, alat kelamin, dan bokong. Sariawan yang terasa nyeri di lidah, gusi, dan bagian dalam pipi, serta pembengkakan kelenjar getah bening di leher. Ruam kulit awalnya berbentuk bintil yang bisa membesar dan berisi cairan. Bintil ini dapat pecah dan menimbulkan luka basah. Luka ini akan mengering dalam beberapa hari. 2. Diagnosis flu Singapura. Dokter akan mendiagnosis flu Singapura dengan menanyakan gejala yang dialami pasien dan melihat ciri-ciri serta penyebaran ruam atau luka di tubuh. Biasanya, pemeriksaan tersebut sudah cukup bagi dokter untuk menetapkan diagnosis flu Singapura. Akan tetapi, pada beberapa kondisi, dokter bisa melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis. Dokter dapat mengambil sampel cairan tenggorokan, feses, atau darah untuk kemudian diperiksa di laboratorium. 3. Cara penularan flu Singapura. Penyebab flu Singapura adalah infeksi virus dari kelompok enterovirus. Semua orang bisa terinfeksi virus ini. Akan tetapi, anak-anak usia di bawah 5 tahun adalah kelompok yang paling rentan terkena flu Singapura. Penularan flu Singapura pada anak terbilang sangat mudah dan menyebar melalui kondisi berikut. Kontak langsung. Flu Singapura dapat menular melalui kontak langsung dengan cairan hidung, air liur, tinja, atau lepuhan dari orang yang terinfeksi. Permukaan yang terkontaminasi. Virus dapat bertahan hidup di permukaan seperti mainan, pegangan pintu, atau peralatan makan. Sehingga flu Singapura dapat ditularkan saat ada yang melakukan kontak dengan permukaan atau benda yang sudah terkontaminasi dengan virus tersebut. Droplet saliva. Saat batuk, bersin, atau berbicara, orang yang terinfeksi flu Singapura dapat mengeluarkan droplet saliva yang mengandung virus. Droplet ini dapat terhirup oleh orang lain di sekitarnya, dan virus dapat masuk ke tubuh melalui hidung, mulut, atau mata. 4. Pengobatan flu Singapura. Umumnya, penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya setelah 7 hingga 10 hari tanpa penanganan di rumah sakit. Penyakit ini disebabkan oleh virus, jadi tidak perlu mengonsumsi antibiotik untuk meredakannya. Namun, untuk meredakan gejala yang terjadi, Anda dapat melakukan beberapa pengobatan, seperti pemberian obat demam. Pemberian obat penurun demam seperti paracetamol dan ibuprofen dapat dilakukan untuk meredakan gejalanya. Namun, pastikan untuk menggunakan dosis yang sesuai dengan usia. Menghidrasi tubuh.
Pastikan tubuh mendapatkan cukup cairan untuk mencegah dehidrasi, terutama jika penderita mengalami kesulitan menelan akibat luka di mulut. Anda dapat mengonsumsi cairan seperti air, susu, atau kaldu agar dapat mempercepat proses pemulihan. Mengonsumsi makanan sehat dan lembut. Untuk mengobati flu Singapura, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat bertekstur lunak, seperti bubur, sup, dan yogurt untuk mengurangi rasa sakit saat makan. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup merupakan salah satu cara penting untuk mengobati flu Singapura. Istirahat dapat membantu tubuh melawan infeksi dan pulih lebih cepat. 5. Pencegahan flu Singapura. Flu Singapura dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri dan benda-benda di sekitar yang bisa menjadi media penularan penyakit ini. Langkah pencegahan yang bisa dilakukan antara lain mencuci tangan secara rutin menggunakan air mengalir dan sabun, mengajarkan anak untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh mulut, hidung, atau mata, tidak berbagi alat makan dan minum dengan orang lain, menjaga jarak anak dengan orang yang sedang sakit. Itulah tadi 5 info penting terkait flu Singapura. Kebanyakan kasus flu Singapura dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan tertentu. Biasanya, penyakit ini akan sembuh sendiri dalam waktu 7 hingga 10 hari. Namun demikian, Anda tetap perlu waspada dan segera periksakan ke dokter jika penderita menunjukkan gejala-gejala seperti demam tinggi yang tidak mereda setelah pemberian obat pereda demam, tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, jarang buang air kecil, atau menangis tanpa air mata, kesulitan bernapas atau perubahan dalam pola pernapasan, penurunan kesadaran, atau tampak sangat lemas dan tidak responsif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam kunci sehat.